Sapi Apa? ganteng putih koyo nom-nomanku biyen. Nom-noman sing endi, Mas? Tapi hati-hati nggo Sapi tuweke koyo aku. What's up yo, kembali bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama MK Surabaya bersama rekan saya Edi Bonsai Dan teman saya Yono Krengsengan. Total krengsengan deh ya. Sasetan. Sasetan krengsengan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan Ini episode terakhir ya. dari rangkaian episode bersama tim UCAT Indonesia. Mantap. Jadi kita sudah 4 tahun. 4 episode. Oh, 4 episode ya. Oh, tak kira episode kemarin itu tahun ketiga. Oh. Tayangnya bertahun lah. Iya, bertahunan. Nggak, ini episode keempat. Nah, Kita sudah 4 kali wawancara. betul. Mosok gak oleh kaos. Nah, itu. Ayo. Masuk gak oleh gas kan nggak mungkin. apa, Ya ya. toh. Romo Beni tolong pengertiannya. Ya, 4 episode. Iya. Saya ukuran XL. Saya 3 XL. Mantap. Warna kuning enggak apa-apa. kuning. Saya biru kuning belum ada. Oh iya, Ya. saya yang biru sudah punya. Saya bebas Romo mau Ya. kasih ya itu. Nah, kemarin kita sudah 3 episode mengenal lebih dalam. Episode pertama profil. Betul. Episode kedua program, kegiatan, ada TFT macam-macam. Lalu yang ketiga tentang khusus study group tentang metode no share meet dan express. Nah, hari yang keempat ini kita mau bicara orang-orangnya, orang-orangnya siapa saja. termasuk basecampnya. Basecamp dari UCAT ya. UCAT di Brimob. Ning Ngagel. Medaeng ngono. Mako Brimob ngagel ya. Nama Brimob ngagel. Nggak, nanti akan diceritakan. Nah, Yang kita undang juga orang yang berbeda juga. orang Karena berdiri. timnya banyak. Betul. timnya orang berbeda. Jadi ini orang berbeda. Langsung kita panggilkan Sapi. Sapi. Selamat datang di MK Surabaya. Halo. Nah, mantap. Sehat-sehat. Aman. Sebelum kita mulai sesuatu, maka kita harus berdoa saling. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sip. Nah, monggo diperkenalkan sedikit profilnya. Jadi nama, terus asal paroki dari mana, terus kesibukannya sekarang apa, monggo. Oke. Halo semua, namaku Lauren Xavier, biasa dipanggil biasa Iku lah lah. X-Men. Iya. Iya. Profesor X. Kok tuh aku botak? Profesor Oh, Xavier. kudu, tak kira iku iku. Jual beli rumah iku lho. Oh alah. Iya. Endorse 2 hari ini. Iya. Namaku Lauren Xavier, biasa dipanggil Safi. Asal dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga atau Algons, Surabaya Barat. Kesibukan sekarang lulusan dari desain interior, cuman sekarang jadi fotografer sekaligus jadi dosen LB di salah satu universitas. Wah, Sekarang juga sebagai salah satu tim dari divisi media komunikasi di UCAT Indonesia. mantap. Oke. Xavi Hernandez. Wih, LB iku apa LB? luar biasa. Sekolah luar biasa. Dosen Luar biasa. Dosen luar biasa iku apa maksudnya? Asdos. Oh alah. Ben keren lho. Walah. Kira dosen luar biasa itu. Mantap. Nah, sudah bergabung di UCAT? Sik. Sapi Apa? ganteng putih koyo nom-nomanku biyen. Wih, Nom-noman sing endi, Mas? Tapi hati-hati nggo Sapi tuweke koyo aku. Ya, itu. Sudah bergabung di UCAT sudah berapa lama? bergabung di UCAT hampir setahun. Cuman dulu nih
berawal dari ini. Dulu kan tugas kuliah di desain interior. Ngambilnya buat skripsinya, tugas akhirnya tentang UCAD. Jadi udah neliti UCAD hampir 2 tahunan. Apa hubungannya desain interior dan UCAD? Nah, desain interior sama UCAD. Jadi dulu kan aku ini kan kuliah desain interior. Terus di tugas akhirnya, di skripsinya kan mesti ngangkat satu topik mengenai topik yang kira-kira pengen kamu bahas, yang kira-kira jadi permasalahan di awam. Lalu dulu sempat nyari-nyari waktu nggak skripsi, nyari dulu kan waktu kuliah tuh ya nggak seberapa aktif di OMK aku tuh. Terus paling cuman senang doa, senang adorasi, terus kayak cari-cari kan topik. Senang adorasi ya? Iya. Mewah. Jadi dulu nyari-nyari topik kira-kira apa ya buat tugas akhir, buat TA-ne. Terjadi penurunan kehadiran umat Katolik untuk pemuda di belahan dunia barat. Terus akhirnya kan, wah, iki iso jadi topik dan iso jadi masalah juga kalau misalnya terjadi di Indonesia atau di Asia. Nah, maksudnya ya itu tadi. Apa hubungannya Desain apa yang interior diteliti? UCAD. UCAD? Nah, dulu tuh kan intinya waktu desain interior mesti bikin ruang interior atau ruang komunitas sebagai wadah basecampnya mereka, basecamp komunitas itu. Dulu sempet tanya-tanya sama salah satu Kak Nadia, Kak Nadia salah satu anggota UCAD, tanya UCAD ini basecampnya gimana? Oh, ada basecampnya, cuman intinya masih bisa dikembangkan lagi. Jadi sempat neliti, intinya aku bikin tempat basecamp untuk UCAD, tapi lebih tepatnya bukan untuk UCAD, lebih tepatnya untuk namanya Youth Catholic Center. Jadi Catholic Center untuk pemuda, di mana penggeraknya adalah UCAD. Jadi mengundang OMK se-Indonesia, khususnya di Surabaya karena tempatnya di Surabaya, untuk punya wadah menyampaikan aspirasinya mereka, menyampaikan apa ya, kayak kerinduan mereka dalam agama gereja kita melalui Youth Catholic Center itu. Dan akhirnya basecampnya dirubah sedemikian rupa sesuai dengan penelitianmu. Apa belum? Belum. Oh, Amin. belum. Semoga. Oke. Menarik sekali, menarik. Menarik. Terus ya kemarin kan episode 1 sampai 3 tentang UCAD itu kan soal profil, soal program, soal kegiatan. Nah, sekarang ya mungkin teman-teman muda pengen tahu UCAD itu sebenarnya siapa sih orang-orangnya di belakangnya itu, terutama yang ini ya, yang pentolan-pentolannya siapa tahu mungkin ada yang mau bergabung atau kenal gitu. UCAD di episode sebelumnya kan dibahas tuh UCAD didatangkan dari luar negeri. Lalu di Indonesia merupakan sebuah gerakan dan bukan kebetulan ya, jalan Tuhan ya, bertepatan di Keuskupan Surabaya. Jadi pusat kepengurusannya tuh di Keuskupan Surabaya. Nah, kalau dari pentolnya sendiri otomatis pelindungnya adalah uskup kita Monsignor Vincentius. Lalu ada beberapa nama petingginya ya. Ini ada penasehat dari Romo Didi. Lalu Vikpas Keuskupan Surabaya. Lalu ada direktur eksekutifnya Romo Beni Suwito. Nah, Romo Beni ini yang menentukan kita dapat kaos. Jadi ya, salam buat Romo Beni. Mosok kae. Kan yo kamu. Terus wakil direktur eksekutifnya ada Riki yang kemarin sempat datang. Riki yang di episode 1. Iya. Dari Riki, ada bendaharanya, ada Kak Lucy. Lalu sekretarisnya ada Matilda, kemarin sempat datang juga. Episode 3 ya. Matilda, lalu ada berbagai divisi, ada divisi material development. Perwakilannya kemarin ada Christian Fiming. Oh iya. Lalu ada Formatio, itu juga dipegang oleh Ricky juga. Lalu ada Kak Elizabeth di dalamnya. Lalu ada divisi public relation, itu dipegang oleh Kak Willem sama Kak Nadia. Lalu ada divisi media komunikasi, itu yang kayak ngedesainnya dari UCAD. Itu aku sama ada wakilku namanya Maria Yovita. Ada juga divisi riset, itu koordinatornya almarhum Kak Domi. Kak Domi. Lalu ada
divisi merchandise, koordinatornya Audrey sama Nah, ini. Hah? Divisi merchandise ini. Divisi. iya. Audrey. Kamu harus peka. Iya, saya baru sadar. Apa maksudnya? Kaos lah. Mosok gak oleh. Ya. Halo Audrey. Audrey-nya nggak bisa diundang ke sini. Episode kelima ya? Oh, episode kelima nanti. Bahas Nanti kaos. dia akan datang sendiri bawa kaos. Oh, iya. Waktu itu kita baru wawancara dia. Kenapa selama 4 episode kami belum diberikan kaos? Nah, Kenapa dia nggak muncul-muncul? Kenapa Nah. dia belum tidak muncul? Ya, itu. terus Lalu divisi ada merchandise. unit khusus juga namanya unit administrator sosial media, kayak yang megang adminnya ada di Instagram, Facebook, YouTube, website gitu. Dah. Itu bukan Stefani DP, bukan? Stefani DP itu dulu di bagian Medcom, bagian desain. Cuman sekarang dia jadi volunteer. Nah, nanti kita bisa bahas volunteernya tuh. Iya. Ya. Nah, Itu orang-orangnya ya. itu orang, tapi selain Romo dan Monsignor ya. Itu berarti masuknya mereka itu memang dari Macam-macam. mulut ke mulut atau Macam-macam. Kalau yang episode kemarin si siapa? Ricky. Christian Fiming itu jaga booth. Nah, Lalu Safi skripsi. Ada lagi enggak yang unik-unik gitu yang gabungnya karena kebetulan lewat Samratulangi. Bane bocor nang ngarep. Set. bocor. Terus pengen baca kitab suci ah. Nah. Mungkin lo ya, ada kan Semangar kono ya. semangar itu OMK top itu. Iya, bocor. Bocor, Aku ingin baca pikiran suci. aku ingin menambah kekuatan untuk nuntun sepeda ini. Ada enggak bisa cerita latar belakang teman-temanmu bergabung itu? Iya. Mungkin ada yang unik-unik. Enggak apa-apa sebut nama aja. Paling ya yang unik-unik udah tersebutkan ya. Christian Fiming dari Jaga booth. Gabut, aku dari skripsi, lalu ada koordinatornya di material development itu dari namanya Benedictus Denny, itu dari dari mahasiswanya Romo Beni. Kan Romo Beni ini dosen di filsafat di WM. Nah, Beni ini mahasiswanya dia, jadi diajak buat gabung jadi koordinator material development. Jadi Denny mantan frater. iya. Benedictus Denny. Tahu. Kenal. Nah, iya itu. Dia yang saya yang menjerumus dia menjadi frater. Oh, yang ceritanya kamu daftar berdua itu. Dia yang membalikan formulir, saya enggak. Oh, ternyata Denny. Ada lagi yang unik-unik? Unik-unik apa lagi yo? Kalau Ricky karena dia kejebak di Jombang nganggur. Akhirnya telepon Romo Beni. Tapi paling rata-rata ya kenalan. Jadi aku kenal misalnya kayak dulu siapa kenal KDP, jadi ini diajak KDP. Lalu misalnya ada salah satu wakilku namanya Maria Yovita, teman dari kampus tak tarik. Jadi ya koncone. Nah, kalau di UKED regenerasinya apakah ada atau ya sudah ya orangnya cuman yang kamu sebutkan itu? Regenerasinya ada. Jadi kan kalau nggak salah itu kepengurusannya UKED itu setiap setahun sekali. Jadi ada kayak rapat kerjanya tiap setahun sekali. Lalu sekaligus dulu tuh aku ingat sama Romo Beni kayak dikasih berkat gitu loh, kayak buat 1 tahun ke depan. Tapi kalau masalah generasi itu nyambungnya nanti ke volunteer atau namanya kalau di UKED kita kenalnya sebagai Garda UKED Indonesia. Garda itu singkatan dari Gerakan Relawan Muda UKED Indonesia. Nah, jadi itu berawalnya kalau misalnya ada teman-teman baru yang mau kira-kira UKED itu apa sih? UKED itu jadinya kan tapi mereka mungkin belum ada komitmen 100% di UKED. Jadinya mereka pertama dari relawan dulu, dari volunteer dulu, lalu mereka udah ngerti seluk-beluknya, baru nanti pembekalan untuk regenerasi ke periode selanjutnya. Gitu. Keren sekali loh ya. Orang-orang muda mau, ya kemarin yang di episode 3 sudah kita bahas juga itu apa, orang-orang muda mau terlibat, mau komitmen pada satu
kepengurusanmu berapa? 1 tahun ya? 1 tahun, Setahun ya? 1 tahun, Oh, 3 tahun. 3 tahun. Oke, 3 tahun. 3 tahun. Ya itu 3 tahun. Keren loh ya. Mereka udah saling kenal biasanya ya. Ketemunya ya di itu ya. Ketemunya di UCAT, apalagi kan aku dulu ya gara-gara kecantolku dari skripsi, sing lain kecantol dari mahasiswa nih. Kelompok Beni ada kecantol dari Jagabut. Lalu diketemukan waktu rapat kerja, oh alah baru kenalan. Jadinya ya pas itu kenalannya. Kalau di Garda itu kegiatannya apa aja? Apakah cuman ya sudah kamu bantu-bantu di sini? Apakah yang dilakukan mereka itu apa sih? Oke, kalau di Garda itu kan pada dasarnya kan namanya itu relawan atau volunteernya. Jadi setiap divisi itu kayak punya kebebasan atau kayak kamu boleh loh ngajak kalau misalnya divisimu butuh orang, kamu bisa ngajak volunteer atau relawanmu masing-masing. Kalau sejauh ini yang udah ada volunteernya atau relawannya itu divisiku di divisi desain media komunikasi, lalu ada volunteer juga di PR public relation, ada volunteer juga di bagian formatio sama material development. Mereka tergabung sesuai dengan kebisaannya mereka masing-masing, minat dan bakatnya mereka masing-masing. Benar. Kalau misalnya di divisiku ya, kan aku kan bagian ngedesain tuh, ada yang video, ada yang grafis, ada yang layouting. Oh, kamu yang bikin di IG itu, desain itu? Bikin di ya timku. Oh. Dari tim divisi media komunikasi. Nah, itu tergantung dari kebisaannya mereka masing-masing. Kalau misalnya kamu bisa desain ya gabungnya ke Medcom. Kamu bisa bikin artikel, bisa nulis-nulis, bikin refleksi misalnya itu gabungnya di divisinya Riki di Formatio misalnya gitu. Kalau bisanya makan, saya makan di divisi konsumsi kita bakalan buka nggak? Divisi konsumsi kalau ada saya mau daftar. Nanti ikut di Pasar Pandeglang. Itu dekat dengan sekretariat. Iya. Iya. Jadi bagian beli ke pasar, lalu masak, logistik, mantap. Jadi ada pengurus, ada relawan yang Garda itu. Benar. Lah, lalu di dalam tim itu ada nggak upgrading untuk pengurus dan relawan itu? Mereka meningkatkan kapasitas, kompetensi, atau kalau di istilah pastoral itu ongoing formation. Oh, ada. Apakah ada? Ada. Kegiatannya apa itu? Kalau misalnya dari kegiatan secara internalnya gitu ya, dari punya UCAT ada. Jadi kalau misalnya di UCAT itu setiap sebulan sekali ada namanya study group. Jadi internal untuk pengurus ya, ada namanya study group. Jadi kayak kita seminggu sekali hari Rabu biasanya itu kayak ketemu dulu sebelum pandemi ya, ketemu di Samratulangi, kita kayak study group bersama, kayak pendalaman kitab suci, refleksi, sharing-sharing dengan menerapkan dulu yang namanya No Share Meet Express itu. Jadi prinsip itu dipegang terus. Itu untuk pengurus. Tapi untuk volunteernya juga kita juga ada semacam pengembangan juga. Namanya juga kita kasih nama inisiasinya Cangkruan Garda. Jadi kan apalagi perolehan volunteer ini mulai rame ketika pandemi. Jadi kan setiap volunteer nggak cuma ke Uskupan Surabaya jadinya, bisa dari berbagai tempat di Indonesia. Nah, karena kita ngelakuin namanya Cangkruan Garda, kita kayak Google Meet-an atau kita Zoom online-an, kita kayak ngomong-ngomong, bisa ngomong-ngomong yang sangat duniawi atau kadang ngomong-ngomong kira-kira santo-santa favoritmu apa gitu. Jadi kayak kita ada pendalaman juga. Tapi selain itu juga kan UCAT juga ada namanya study group yang pernah dibahas. Itu kebanyakan juga anggotanya, pesertanya juga berasal dari volunteer juga selain dari OMK luar. Nah, itu apakah juga ada pengembangan bakat nggak sih? Kayak misalnya kan misalnya aku nih mau jadi relawannya UCAT di bagian komunikasi Medcom, media komunikasi. Itu kan berarti kan ada teknisnya, misalnya cara ngedit atau cara pelatihan itu ada nggak? Kalau misalnya dari cara pelatihan itu sampai sekarang sih kita ngerekrutnya mereka yang karena masih kenalan-kenalan ya, volunteer. Kayak temanku dulu di desain interior, kamu bisa desain ya tak aja jadi volunteer. Jadi pada dasarnya mereka udah bisa desain. Tapi waktu mereka join kita tetap kasih namanya SOP atau standar operasional prosedurnya, kayak ini loh standar-standar desainnya UCAT. Ini kayak
pakai logonya Yuket kayak gini, warnanya kayak gini, apalagi kan ada stickman pakainya kayak gini. Cuman kedepannya kita emang ada inisiasi buat rencana, ya emang tujuannya mereka yang mau belajar kita bisa join, lalu sekaligus belajar. Kita pakai nanti program namanya Photoshop misalnya, kita belajar Photoshop, jadi kayak ada semacam workshop online-nya gitu. Pernah nggak merasa jenuh atau bosen pengen pindah agama? Waduh. Atau setahun ya bahagia terus, itu apa yang kamu rasakan? Rasakan campur sih, kadang seneng, kadang ada pas hari-hari ini ngerjain capek, tapi ada hari-hari ini kayak aduh kok garap ini lagi, capek, atau mungkin misal kayak ada koordinasinya yang mereka kurang paham ngejelasin ke volunteer, atau mungkin koordinasi antar divisinya jadi masih kurang mulus, kan capek juga. Apalagi misalnya kan aku juga nggak full timer di UKET, tapi kan juga ada pekerjaan yang lain, pekerjaan utama. Jadi kayak lagi sibuk nggarap pekerjaan utama, tapi malamnya harus nggarap UKET lagi, jadi kan kesel. Jadi kan ya ada plus minus sih. Gimana caranya orang muda seperti kamu bisa punya komitmen dan kesetiaan pada komunitas? Karena zaman sekarang kan langka gitu orang muda. Biasanya gak betah 6 bulan, kena tekanan sedikit, tiba-tiba mundur, hilang, muncul lagi. Itu gimana caranya? Dari kamu sendiri bagaimana? Ya apalagi setahun lah ya. Iya. Ya apa ya? Ya pada dasarnya mestinya kembali ke kesadaran diri masing-masing ya. Kayak misalnya aku udah komitmen dan mau terlibat di sini, ya mestinya aku ya harus setia pada ini kan, apa sudah memilih kan, lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah jadi mungkin kalau misalnya pas waya-waya capek kayak mikirnya lagi, ya wes capek aku mau naruh UKET dulu bentar, paling refreshing dulu, tapi ya mesti ingat kalau kamu udah punya komitmen di sini, ya balik obat menggarap komitmen itu sendiri. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung di Garda tersebut, pasti kan Garda dulu toh. Garda dulu. Gak mungkin tiba-tiba jadi ngadakan promo band kan mungkin. Kalau kaosnya mungkin. masih mungkin. Iya caranya. Ya ini tadi setelah 4 episode, kan ya masuk gak itu kaos. Kan gak mungkin. Malah ini undang Audrey. Iya, pokoknya disambung-sambungno. Sambung-sambungno ae. Nah, gimana caranya mau gabung di Garda? Saya gabung di Garda, mungkin teman-teman OMK kalau tertarik gabung kira-kira di UKET mau ngapain, mungkin teman-teman bisa refleksi diri dulu tuh. Aku bisanya atau tertariknya di mana? Mungkin tertarik di desain, atau tertarik bikin artikel, atau mungkin hubungan antar orang. Jadi nanti masuknya ke public relation. Kalau udah menentukan itu, oh kira-kira aku bisanya di sini. Nanti bisa coba kontak ke DM-nya Instagramnya UKET, atau mungkin dari Facebooknya UKET, nanti tanya-tanya, nanti kita bakalan kasih pengarahan lebih lanjut gitu. Terus nanti ya mungkin ketemuan di sekretariat. Bener, ketemuan di basecampnya UKET di Jalan Samratulangi nomor 8. Di situ nanti bakalan ketemu Kliki sama Matilda. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya ke sana juga boleh. Di sana juga ada banyak buku-bukunya UKET. Kalau teman-teman mau lihat-lihat dulu buku UKET, baca-baca dulu sebelum beli, nah bisa di sana. Nah, itu ngomong nyambung. Nah, di sana itu berarti setiap hari atau setiap apa? Di Samratulangi. Makanya sudah memang ada orangnya di situ terus. Kalau teman-teman mau datang ke basecampnya UKET di Jalan Samratulangi, bisa di hari kerja, hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4 sore. Aku ulangi lagi, di Jalan Samratulangi nomor 8. Ya. Di sana kita bisa ngapain aja? Di sana kita bisa, kalau dulu ya sebelum pandemi nih, jadi kayak basecampnya benar-benar basecamp, kita ada rapat bulanan di sana. Kalau misalnya dulu ada study group, ada orang awam atau mungkin OMK yang belum fasih dengan UKET, bisa ikutan join study groupnya kita bulanan. Cuman karena sekarang masih pandemi, di sana masih bisa ketemuan tuh sama Ricky dan Matilda, atau mungkin bisa ngeliat dulu buku-bukunya UKET. Di sana ada koleksi bukunya UKET lengkap, bisa baca-baca dulu sebelum kalian beli. Tapi ada makanan nggak di sana? Ada makanan kopi, Nescafe, Indomie ada Indomie. Tapi Indomie meskipun ada. tidak ada, tapi tetap harus ada Kaos. Itu apa? Kamu dulu gimana ceritanya? Ini untuk memberi gambaran ke relawan kalau mau datang ke Samratulangi, mau gabung itu kan. Kamu dulu gimana
kan tujuanmu mau nyusun skripsi, kamu datang. Dulu di Samratulangi juga. Bukan, dulu nek kantore Kak Nadia. Di Di Surabaya benar. Jadi ketemu dengan Kak Nadia pertama. Dulu ketemu dengan Kak Nadia. Dulu base campnya masih belum di Jalan Samratulangi. Dulu base campnya masih di daerah Tenggilis sana. Sekarang kan pindah di Jalan Samratulangi. Jadi memang mau datang tanya-tanya, paling pas bener tadi ban bocor lah. Ban bocor mau baca kitab suci. Wah, kok pas bocorku di depan Tlatulangi 8. Wah, bisa masuk. Enggak dong, bocornya di Samratulangi 7. Oh iya. Sebelahnya. Oh iya. Terus sebelahnya 6, 7 depan nih. Oh iya. Kan nonton dari 6 itu nonton. Oh iya. Pas di 8 itu pasti. Oh iya. Menimba kekuatan. Nah, kalau teman-teman mau ke sana gimana, Cat? Waktunya fleksibel atau memang ada orang yang di sana atau gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman mau datang ke base campnya Yuket di Jalan Samratulangi nomor 8, itu nanti bakalan ketemu sama Ricky dan Matilda. Harinya kapan? Harinya hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Cuman Ricky itu juga tempat tinggalnya di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau malam-malam misalnya mau cangkruan jam 12 di sana, yo ada Ricky kok. Iya. Nggak usah bawa kemenyan, nggak usah. Ini untuk bayangan untuk teman-teman relawan yang mau gabung. Dulu kamu pertama kali gabung tuh gimana ceritanya? Kamu kemana, ketemu siapa, apa yang dilakukan gitu? Dulu waktu aku pertama kali gabung kan waktu ngarep skripsi. Itu ketemunya di Kak Nadia. Cuman dulu ketemunya nggak di base camp tapi ketemunya di kantornya Kak Nadia di Surabaya. Di mana? Di Surabaya tuh dulu di kantornya Kak Nadia. Kantor kerjaan. Kantor kerjaan Kak Nadia. Cuman pas itu juga mestinya base camp udah punya base camp. Yuket udah punya base camp. Tapi dulu base campnya belum di Jalan Tlatulangi, tapi dulu base camp Yuket sempat ada di Mojopahit 17 ini. Lalu sempat ada di KKI di Kuskupan Surabaya. Sempat ada di Kelampis. Lalu baru sekarang ini pindah, baru belum setahun ini udah pindah di Jalan Samratulangi 8 ini. Ini yang mau permanen ini ya? Yang mau permanen, yang dihuni oleh Ricky. Iya. Ya. Jadi itu ya kalau mau gabung ya bisa DM dulu terus datang ke Samratulangi. Ya ketemu siapa di situ ngobrol. Nanti ketemunya Ricky kan menetap di sana. Ya ngobrol. Ya ngobrol. Kalau mau daftar ya monggo. Tanya-tanya dulu. Dan yang penting tuh ya memang niat komitmen ya. Mau setia. Menggeluti apa yang sudah jadi pilihan gitu ya. Dan yang penting lagi adalah kaos. Itu penting juga. Ya. Nggak nunggu ban bocor ya. Nggak usah ban bocor. Setelah 4 episode ya. Jangan lupa saya 3 Excel ya. Banget ya. Iya. Nggak ada kelambi ya. Iya. Karena kebanggaan memakai baju juga. Sebuah kebanggaan. Mantap. Apalagi belakangnya ada apa? Pop. Beda. Itu yang biru. No share meet express. Oh ini yang yang kuning. Mantap sekali. Mantap. Nah, di 4 episode itu ternyata Yuket memberikan giveaway lagi. Dan yang ini juga ada giveaway-nya, monggo. Giveaway. Jadi di episode kali ini kita juga bakalan ada giveaway, tapi kalau kemarin-kemarin buku yang warna-warna yang lain, hari ini kita buku warna coklat. Kita bakalan giveaway namanya buku 2 Orang Muda atau buku Braille Book. Jadi di dalam buku ini kita berisi kumpulan doa-doa. Kalau misalnya teman-teman bingung, aku gak bisa doa. Nah, gak usah sambat lagi. Jadi bisa punya buku ini dan baca panduan doa-doa dalam buku ini karena ada kumpulan doa-doa dari santo-santa, dari orang kudus lainnya dengan bahasa yang kayak puisi. Jadi bagus banget. Doa jomblo ada enggak? Saya tak cari sih. Kayaknya itu sangat relevan itu ya dengan orang muda zaman sekarang. Ya itu caranya ikutnya sama ya seperti kemarin ya. Giveaway-nya ya. Silakan komen di video ini. Kenapa kamu harus dapat buku itu dan kalau kamu sudah dapat buku itu kamu mau ngapain? Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya 1 pertanyaan ke kita, bebas. Boleh personal, boleh channel ini. Boleh, bebas. Paling bukan pertanyaan boleh gak? Request. Boleh. Ini mewakili dari teman-teman Yuket juga. Mantap. Kan ini Yuket udah 5 tahun nih. Iya. Paling apa ya? Testimoni kesan pesan buat Yuket selama 5 tahun.
Selama sudah 5 tahun, itu masa-masa awal yang kayaknya berat. Saya bisa bayangkan waktu awal-awal merintis itu, Nadia ketemu Uskup, ketemu beberapa romo, lalu membangun kepercayaan terutama ya, bahwa ini gerakan ini serius gitu, lalu sampai ke Romo Hari Komkop KBI, sampai akhirnya kumpul relawan, jadi pengurus, dan akhirnya bisa bergulir sampai punya sekretariat. Ya usaha yang bagus, dan ya kita komitmen untuk akan membantu sebisa mungkin dalam berbagai hal, terutama juga teman-teman muda yang di sini akan siap membantu. Jadi ya selamat berkarya terus. Kalau mau kolaborasi, misalnya bikin YouTube, siap membantu. Kalau bikin acara butuh hiburan, stand up komedi, siap membantu. Saya terjangkau harganya. Terus kalau mau promosi lebih lanjut lewat kaos, bisa dititip di badan saya. Saya 3XL warna kuning. Itu aja. Selamat untuk Yuket Indonesia. Sekarang WL. Ya, saya selama sudah 5 tahun, meskipun saya juga baru mengenal Yuket semenjak Denny itu ditarik sama Romo Beni. Saya baru tahu kenal Yuket juga. Tapi saya sudah baca buku Kuning. biru. Oh, biru, Duket. Saya baca buku biru yang depannya aja tapi. Loh. Maksudnya halaman baru awal-awal. Itu sangat, maksudnya kalau untuk teman-teman yang suka bertemu dengan orang-orang banyak, suka bertemu dengan beda agama, itu sangat seru lah. Nah, itu semoga juga terus mengeluarkan buku-buku yang cocok untuk teman-teman, karena ya kita semua di sini sama untuk mikirkan teman-teman muda juga supaya berkembang. Untuk Denny, masuklah jadi romo lagi. Ya, kamu saya doakan tetap punya panggilan. Untuk Romo Beni, kaosnya jangan lupa. Nah. Oke, itu aja. Selamat, terima kasih untuk Yuket. Oh, ini yang akan terbit ini Yuket Forkit. Oh, Yuket keren Forkit. sekali isinya ini. Bagus Dalam tahun sekali. ini. Tahun ini Dalam yang tahun ini edisi mau bahasa buat- Indonesia ya. Benar. Bagus sekali ini. Mantap. Nanti anakmu harus dikasih ini Ya, amin. kalau punya anak. Oke, terima kasih Safi sudah mau sharing ke OMK Surabaya. Nah, karena kita tadi buka dengan tanda salib, maka kita harus tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow Instagram Yuket ID. Jangan lupa juga follow Instagram kita di OMK Surabaya. Untuk komen-komen atau pertanyaan silakan komen atau DM. Untuk Jaim silakan pertanyaan-pertanyaan ekstrim juga boleh. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Belajar dari Safi tadi, Apa? rumusnya bisa ngerjakan skripsi itu jangan ngerjakan skripsi pakai laptop atau pakai PC, Pakai apa? pakai hati. Weh.